supaya podium, supaya satu waktu saya bisa nyalon jadi rektor sih. Oke, saya tertarik dengan gambar ini. Ternyata gambar itu saya perhatikan waktu tadi Pak Wakil Rektor terangkan. Dia lihat ini karena diterangkan di dalam tradisi sejarah bahwa ini ada pohon beringin, ini adalah lilin. Saya yang pertama kali lihat itu, saya tidak lihat itu sebagai pohon beringin. Saya pikir kalian anak muda, ternyata ada yang udah pikun, nggak bisa dengar. Jadi waktu Pak Profesor tadi terangkan bahwa ini pohon beringin, dia membuat interpretasi yang sifatnya official, interpretasi resmi bahwa ini pohon beringin. Oke. Karena dia diajarkan bahkan sebelum jadi profesor bahwa masuk Andalas artinya berlindung di bawah pohon beringin. Bahkan dia terangkan akarnya kuat, kokoh, rimbun, apa namanya, kanopinya rimbun. Iya, tapi pohon beringin pernah ditebang oleh tukang kayu. Tapi saya mau interpretasikan ini kalau saya lihat secara reverse psychology, ada jurusan psikologi di sini ya. Psikologi terbalik. Saya melihat ini sebagai anatomi dari otak, fisiologi dari otak manusia. Ini bentuk otaknya begini kan. Dan ini yang ada nyala itu di bagian depan ini kita sebut dia lobus frontal. Bagian depan dari otak yang memproses kecerdasan. Di bagian sini, kalau otaknya dilihat dari secara slices, ini lobus frontal, kecerdasan kita diproses di bagian frontal otak kita. Lalu bagian kuping di sini ada yang namanya hipokampus, tempat kita menyimpan memori. Jadi cukup dengan lobus frontal, cukup dengan hipokampus, negeri ini bisa dibangkitkan kembali. Jadi bukan satu kesengajaan bahwa Andalas harus memelihara lobus frontal dan melestarikan hipokampus. Lengkap ada di sini loh. Dan saya mengenal justru Sumatera Barat bukan karena saya lebih sering naik gunung daripada naik panggung. Saya udah naik gunung, tadi disebut Merapi, Singgalang, apalagi yang saya naik ya, Kerinci, Gunung Talang, saya udah. Paling enggak 4 gunung yang saya udah naik di situ. Oh, mesti bikin pantun tentang gunung ya. Oke. Nanti aja Pak. Jangan nanti. Gunung Merapi menjulang tinggi. Menunggu tiba Datuk Maringgi. Ada seseorang jadi petinggi, tapi rakyat merasa rugi. Awas, jangan viral ya. Saya melihat ke kiri bukan ke kanan. Diingatkan pada kita, Bung Hatta memelihara integritas sehingga dia tidak bisa menabung untuk beli sepatu beli. Dia memelihara integritas sebagai wakil presiden, memelihara integritas
keinginan untuk memiliki sepatu Belly, akhirnya dia batalkan. Bayangkan, wakil presiden hari ini, satu kontainer sepatu Belly bisa tiba pada detik yang sama. Karena yang diperlukan bukan integritas untuk beli sepatu Belly, tapi isi tas. Kita mau bicara tentang jarak antara isi tas dan integritas. Antara money politics dan argumen demokratis. Suatu waktu saya ngobrol dengan Pak Prabowo tentang masa depan Republik ini. Pak Prabowo teman diskusi saya. Karena dia ada seorang presiden yang doyan baca buku. Thinking General. Mertuanya Smiling General. Di ruangan Pak Prabowo yang biasanya beliau terima tamu eksklusif, belakangnya ada gambar Pangeran Diponegoro. Anda tahu itu. Ini Vasco nih pasti bolak-balik ke situ. Dan ditemanin Pak Dasko pasti. From Dasko to Vasco. Dalam satu percakapan di belakang meja kita ngobrol dengan Pak Prabowo, ada buku judulnya Disruption, ditulis oleh Francis Fukuyama. Disruption apa bahasa Indonesia? Disruption artinya gangguan. Kita hidup di dalam keadaan di mana-mana ada gangguan. Karena itu mesti ada persiapan. Dalam bahasa militer namanya army readiness, kesiagaan. Untuk memantau minute detail tentang potensi gangguan itu. Saya diskusi dengan Pak Prabowo. Anda bayangkan ini jauh sebelum beliau jadi presiden. Pak Prabowo sudah membayangkan akan ada gangguan di dalam global politics. Dan karena itu harus ada persiapan logistik. Sekarang kita mungkin boleh mengerti kenapa diperlukan food estate. Supaya ada ketersediaan logistik. Tentu sebagai seorang militer, dia berupaya untuk melakukan prediksi. Akankah terjadi Perang Dunia Ketiga? Waktu itu beliau sudah mengindikasikan akan ada realignment global politics. Jadi buat saya, seorang leader itu harus mampu melihat arah yang memungkinkan ketika kita ada dalam keadaan darurat, kita tetap tidak kehilangan kompas. Dan universitas ditugaskan untuk menjaga kompas itu. Itu yang diucapkan tadi oleh Pak Prof. Beban itu ada pada saudara-saudara, ada pada kita. Sebagai the thinking community. Kita ingin aktifkan satu perspektif yang disebut integritas, moral, etc. Tapi pertanyaannya basisnya apa? Separuh dari pikiran negeri ini berbasis pada pengetahuan awal the Minang's intellectuals. Yang bahkan sebelum kemerdekaan, orang Minang itu bukan sekedar merantau ke Jawa, merantau sampai Rusia, merantau sampai Hong Kong, merantau sampai Jepang. Untuk tadi, minta diuji pikirannya dan membawa pulang hasil ujian itu. Satu waktu saya jalan ke hutan-hutan di Vietnam, nyebrang ke Kampuchea, lalu saya pergi ke Vietnam Utara, Hanoi. Ada mausoleum Ho Chi Minh. Saya masuk ke situ, buat tahu apa sebetulnya isi pikiran Ho Chi Minh waktu mendalilkan kemerdekaan perjuangan politik Vietnam. Mulai
melawan tahun 50-an melawan Prancis, tahun 70-an melawan Amerika. Dan akhirnya Vietnam menjadi negara dengan integritas yang kita anggap sampai sekarang sangat kuat. Di samping museum itu ada semacam perpustakaan kecil di situ. Ada memorabilia dari Ho Chi Minh waktu dia masih jadi pejuang, ada di tanduk juga seperti Pangeran Diponegoro. Tapi di situ ada foto yang menarik perhatian saya. Ada foto seseorang yang saya kenal profilnya. Seorang yang menulis buku Naar de Republiek, menuju Republik. Seseorang yang makamnya itu sangat sederhana. Dan kita nggak pernah tahu apakah makamnya itu atau tidak. Seseorang yang dicatat pikirannya di dalam Marxist Encyclopedia. Namanya Tan Malaka. Fotonya itu ada di Vietnam. Di dalam foto itu dia sedang berdiskusi dengan seorang tokoh lain, seorang intelektual yang bagi mahasiswa FISIP sekarang bukunya itu banyak dicetak ulang, dibaca ulang. Prisoner Notebooks, catatan dari penjara, yang ditulis dalam bahasa Itali, diterjemahkan tahun 20-an, 30-an dalam bahasa Inggris, lalu jadi viral sebagai tempat anak-anak muda mengambil inspirasi tentang hubungan antara pekerjaan politik dan pekerjaan akademis. Penulisnya namanya, siapa yang bisa tebak? Yo, banyak betul. Antonio Gramsci, yang dipenjara oleh Mussolini karena beroposisi pada fasisme, meninggal di penjara. Antonio Gramsci ada pemimpin Partai Komunis Italia yang menolak mengikuti jalan ortodoksi Marxis, itu revolusi, dan dia memilih untuk berargumentasi di parlemen, force of the better argument. Karena bagi Antonio Gramsci, seorang intelektual itu harus memenangkan perdebatan akademis di parlemen untuk memperoleh legitimasi pertama kali dari kalangan intelektual. Karena bagi Gramsci, politik itu adalah urusan kaum intelektual. Dari awal kata politik dibuat oleh Aristotle misalnya. Politik adalah strategi untuk mendistribusikan keadilan. Bukan untuk menghasilkan keadilan, tapi mendistribusikan. Artinya keadilan itu sudah ada di bumi. Diberi oleh alam semesta. Tinggal cara mendistribusikannya yang harus just, adil. Nah, kita punya Pancasila yang kita sebut sebagai kompilasi dari pikiran dunia. Pancasila itu tidak berasal dari Indonesia, tapi dikompilasi oleh Bung Karno berdasarkan jumlah dan kualitas pikiran dunia. Jadi sebetulnya kampus punya modal untuk menghasilkan kembali pikiran yang bermutu, karena Andalas bisa mengandalkan pikirannya pada the founding parents kita. Separuh dari founding parents kita datang dari Tanah Minang. Kapasitas Minangkabau untuk mengatakan kami punya peradaban yang sifatnya majemuk bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kami pernah bergaul secara global karena Bukit Tinggi pernah jadi ibu kota darurat Republik Indonesia. Sultan Syahrir
Buya Hamka, Deli Arnur, Muhammad Hatta, sebut semuanya. Masih diucapkan sampai hari ini. Jadi tidak ada alasan Andalas itu tidak punya andalan. Banyak betul andalan kita. Sekarang kita bandingkan dengan keadaan hari ini. 2 minggu lalu ada riset yang dibuat di Eropa, mungkin di Afrika atau di Cekoslovakia. Indonesia diurutkan perguruan tingginya sebagai kampus nomor 2 paling tidak berintegritas. Nomor 1 adalah Kazakhstan. Kenapa? Banyak plagiarisme. Kenapa? Berupaya untuk menyogok editor supaya artikelnya dipublish. Padahal sebetulnya jurnal itu adalah jurnal predator. Karena ada ambisi untuk jadi intelektual, tapi dengan kapasitas lobus frontalis yang minim. Mau ngapain? Maksa jadi pemikir. Tapi bahkan membaca, coba misalnya kita tanya pada Pak Wapres. Ini gambar apa? Oh, itu gambar jalan-jalan di kota Solo. Memang kota Solo itu didesain oleh arsitek Belanda sehingga dia itu rapi topografinya. Ya karena beliau pernah jadi wali kota, pasti asosiasinya itu jalan-jalan petah buta kota Solo. Tapi buat Vasco yang belajar tentang ilmu teknik, saya bisa pastikan dia akan sebut itu adalah PCB. Yang belajar elektro, printed circuit board. Di dalamnya ada chips komputer. Ada yang pernah belajar di Fakultas Teknik sini. Apa namanya? Tempat disimpannya memori, motherboard, komputer. Bentuknya begini, PCB. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kita berupaya untuk mengimajinasikan sesuatu di dalam upaya untuk keluar dari rutinitas kita. Hal itu disebut sebagai jalan-jalan di kota Solo, ya tentu Pak Gibran ada dalam rutinitas itu. Sekarang coba kita hubungkan, kenapa ada PCB di situ? Oh ya, karena ini era technological disruption, gangguan teknologi melalui artificial intelligence. Lalu integritas kita andalkan pada artificial intelligence. Semua hal bisa kita tanya di situ. Tetapi mengapa kita bertanya pada artificial intelligence setiap hari sampai yang punya cloud itu pusing tiap kali si AI ini mesti menjawab pertanyaan orang Indonesia. Dan pertanyaan dangkal semua. Akibatnya artificial intelligence tidak belajar untuk berdebat. Padahal seseorang, entah dia makhluk, entah dia teknologi, hanya mampu untuk kita kembangkan pikirannya kalau kita ajak dia duel argumen. Artificial itu tempat kita duel argumen, bukan tempat kita bertanya. Bahkan bertanya hal remeh-temeh, hal dangkal. Karena anak-anak muda kita larut di dalam FOMO, fear of missing out. Takut kalau nggak ada patron, ngikut semuanya. Lama-lama satu waktu kita akan dideteksi oleh cloud semua jenis kedangkalan ada di Indonesia. Karena kita bertanya hal yang dangkal. Artinya metodologi di universitas tidak jalan. Artinya plagiarisme akan berlanjut terus. Artinya kepastian bahwa Indonesia bisa jadi bonus demografi di 2045 saya pastikan gagal. Pasti. Apalagi
Berkali-kali bonus demografi. Selama 10 tahun Presiden Jokowi mengandalkan bonus demografi dengan konsep yang ngaco. Kalian anak-anak muda, mahasiswa, pendapatan kalian di 2045 akan 30 kali lipat dari pendapatan kalian sekarang. Itu namanya bonus demografi. Tangan balo, hebat. Benar. Seandainya anak-anak muda di Vietnam, di Singapura, di Malaysia mampus kena pandemi. Tapi bagaimana kalau mereka lebih sehat dari kita? Bonus demografi itu perbandingan antara kita di Indonesia dalam usia produktif dengan generasi sejenisnya di Vietnam, di Hong Kong, di Singapura, minimal di regional Asia, di dalam rentang kompetisi yang sama. Kan disebut bonus dalam perbandingan. Bukan Anda hari ini dibandingkan dengan Anda di 2045. Kita, Indonesia, bonus demografinya kita dapat 30 kali lipat gaji kita. Bagaimana kalau anak Kuala Lumpur gajinya 60 kali lipat dari sekarang? Siapa yang dapat bonus? Ya dia, bukan kita. Kan ngaco kan? Pendapatan kita berapa? 3.500 dolar. Kuala Lumpur hari ini 13.500. Dari situ aja, dari garis startnya udah nggak bisa. Apalagi dari soal IQ. IQ kita 78. IQ Singapura 105. IQ Vietnam 115. Jadi selama 10 tahun, jalan pikiran tidak menjadi panjang. Yang jadi panjang adalah jalan tol. Dan kita punya problem hari ini. Ada jalan tol yang mangkrak. Karena tidak ada desain akademis. Kebutuhannya belum ada. Ngapain bikin jalan tol? Lol. Tolol. Nah, saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membebaskan kampus supaya bisa mengucapkan kritik. Integritas hanya bisa diuji melalui kritik. Jadi kritik itu built in di dalam kehidupan kampus. Tanpa kritik tidak ada pertumbuhan pengetahuan. Jadi kalau kita rangkum itu, meneguhkan integritas, moral, dan etika akademik perguruan tinggi, artinya loloskan kritik setiap 20 detik. Baru ada dialektika. Baru kita bisa paham apa yang disebut madilog. Jadi biasakan supaya jangan ada hambatan feodalisme di dalam kehidupan akademis. Ini mimbar ini disebut mimbar akademis. Artinya siapa yang punya dalil silahkan pakai mimbar ini untuk mengucapkan argumentasi. Tidak bisa, ini hanya punya profesor, ini hanya punya dekan, ini hanya punya promovendus. Tidak. Disebut mimbar akademis, artinya siapapun yang punya dalil akademis berhak memakai mimbar ini. Mahasiswa semester 1 sama haknya dengan guru besar untuk memakai mimbar ini. Supaya dari awal setiap orang bangga, saya bagian dari alma mater Universitas Andalas, artinya saya pernah memakai mimbar ini. Dan itu yang sekarang nggak ada lagi, bahkan di dalam sistem universitas kita. Satu waktu di Universitas Indonesia tempat saya ngajar, ada seorang promosi doktor, saya diundang di dalam forum pengujian doktor. Setelah para penguji bicara, pembimbing, saya angkat tangan. Saya mau kasih pendapat dan saya mau kasih kritik. Pemimpin sidang bilang, tidak bisa. Loh, kenapa tidak? Bapak bukan penguji, Bapak bukan pembimbing. Oke. Jadi saya apa di sini?
Diundang untuk apa? Seseorang diundang di forum akademis untuk lakukan perdebatan akademis. Jadi saya diundang hanya untuk menyaksikan dia dikasih toga. Dungu namanya. Itu penyebab kenapa universitas tidak menghasilkan mutu. Karena tidak mau didebat oleh orang luar selain para penguji itu. Akuntansi punya prinsip, audit eksternal lebih bermutu dari audit internal. Siapa yang akuntan di sini? Diperlukan auditor eksternal untuk membaca neraca. Diperlukan countervailing argumen untuk menguji. Jadi kita lihat bagaimana patriarkisme masih dihidupkan di universitas. Tadi saya senang tadi. 5 perempuan menguji integritas negeri ini. Yaitu, setarakah kita sebagai warga negara? Kalau Anda perempuan, mak-mak, minta kredit ke bank, akan ditanya, suamimu kerja apa? Sebagai agunan jaminan. Loh justru mama itu minta kredit untuk buka usaha karena suaminya pengangguran. Masa dinanyain agunannya apa? Itu cara berpikir yang patriarkis. Padahal undang-undang nggak bilang begitu. Tetapi kultur mengatakan seorang perempuan tidak mungkin berbisnis karena dia tidak belajar matematik. Harusnya laki-laki itu. Itu yang disebut sebagai patriarkisme yang diprotes tadi oleh 5 penari Minang kita. Dia bongkar penjara patriarkisme itu. Padahal data membuktikan Muhammad Yunus dapat Nobel Economics hanya karena dia bisa membuktikan bahwa bank yang dia buat, Grameen Bank di Bangladesh, kreditnya balik 90%, 98%, karena krediturnya adalah perempuan. Di situ dibuktikan bahwa kejujuran perempuan lebih diandalkan oleh sistem finansial dibandingkan dengan peminjam laki-laki. Jadi konsep-konsep semacam ini yang ingin kita terangkan pada publik. Saya senang ada Pak Vasco, ada beberapa teman dari pemerintahan daerah, ada LSM, supaya kita olah integritas ini sebagai DNA dari Republik. Dari awal DNA kita adalah integritas. Tapi kemudian dicicil perlahan-lahan. Saya selalu kritik selama 10 tahun Pak Jokowi, IQ kita cuma 78. Bagaimana mau compete dengan teman lain? Karena tidak ada aktivitas untuk mempromosi pikiran. Selama Pak Jokowi berkuasa, dinding istana itu, tadi di ruang tunggu ada tulisan, di sini juga pasti ada tulisan, dilarang merokok. Selama Pak Jokowi berkuasa di istana ada tulisan, dilarang berpikir. Diancam oleh undang-undang ITE. Saya ucapkan pikiran setiap hari. Akibatnya memuncak. Kesalahan saya bilang, Presiden Jokowi adalah bajingan tolol. Harusnya dilaporkan di seluruh 30 laporan di semua Polda. Tapi saya pertanggungjawabkan ucapan itu. Saya tidak bilang Jokowi, presidennya. Benar, serius. Laporin, semua laporin. Satu PDIP laporin. Bukan cuma PDIP, Nasdem laporin, Golkar laporin. Sekarang satu-satu kalau ketemu saya cium tangan. Kenapa? Kenapa akhirnya mereka minta maaf dan cium tangan? Karena saya, Datuk Sampurno,
Yang tua. Oke, saya balik lagi pada inti problem kita hari ini. Ini bab 2. Apa tugas universitas? Pada bangsa ini. Tadi ada istilah bagus tadi. Siapa yang ngomong? Vasco apa siapa yang ngomong? Cahaya pengetahuan. Itulah arah negeri ini, cahaya pengetahuan. Kita ingin para rektor mampu untuk memberi arah melalui tuntunan pengetahuan. Tapi banyak rektor di Indonesia takut memberi arah dan lebih senang menerima pengarahan. Apalagi rektor UGM. Kita ingin beritahu bahwa arah itu hanya mungkin kita pastikan koordinatnya kalau dia hasil dari perdebatan dialektika akademis. Pengarahan tidak memerlukan perdebatan karena sasaran sudah ditentukan duluan. Arah dicari bersama-sama melalui sistem demokrasi. Itu yang disebut sebagai deliberatif demokrasi. Di mana tempatnya? Di nagari. Tempat bercakap-cakap untuk menghasilkan sesuatu yang disebut arah. Setelah bercakap-cakap, para petinggi, mama, nini mama, memutuskan kalian sudah berdebat. Kami dengar itu. Sekarang proposal kami ini. Wisdom kami ini. Sepakat. Selesai problem. Itu yang sekarang dikembangkan. Yang kita baca dalam konteks konsep Jürgen Habermas, deliberatif demokrasi. Itu udah ada di sini, dipraktikin di sini. Arah ditentukan di dalam percakapan yang jujur. Dalam teori komunikasi disebut the ideal speech situation. Di mana semua problem dibuka di situ. Jadi dari awal Minang sudah mempraktekkan deliberatif demokrasi jauh sebelum Jürgen Habermas mempromosikan itu. Secara politik, filosofi, sosiologi, antropologi. Jadi ada kecambah kejujuran di negeri ini. Yang jadi pertanyaan, mengapa hal-hal yang sifatnya konseptual, abstraksi, value, makin luntur diproduksi dari Minangkabau? Jawabannya, karena lebih banyak proyek masuk ke sini. Dan orang berebut proyek. Ada soal regulasi, tadi saya diskusi. Sejak Orde Baru, semua desa itu diseragamkan oleh undang-undang desa. Oke, sebagai peralatan administratif. Tetapi otonomi nilai, otonomi moral itu tidak bisa diatur oleh regulasi negara. Dia tumbuh karena persahabatan. Demokrasi yang jujur dihasilkan dari dalam hati. Dipraktekkan di nagari. Baru 100 tahun lalu diucapkan di Amerika oleh Alexis Tocqueville. Demokrasi adalah habits of the heart. Kata Tocqueville. Iya, tapi udah beratusan tahun dipraktekkan di Minangkabau. Jadi ahli Jerman itu, Jürgen Habermas, Alexis Tocqueville, ahli Amerika, tertinggal 2-3 abad tentang deliberatif demokrasi. Bung Hatta berupaya untuk mengolah itu, yang disebut sebagai demokrasi kita. Jadi kalau itu dihasilkan kembali, dijadikan sebagai mata kuliah dasar di universitas, dari SMA, maka peluang kita untuk naik kelas secara intelektual tidak lagi diledek sebagai nomor 2 di dalam soal pembohongan publik kampus oleh lembaga pemeringkat dunia. Jadi teman-teman semua, satu momentum terbuka. Presiden Prabowo menginginkan setiap manusia Indonesia
tidak boleh kekurangan gizi, apalagi kekurangan protein. Separuh dari IQ nasional kita disumbang oleh sejumlah orang di sekitar Danau Maninjau. The core, creme de la creme, the core of the core dari intelektual Indonesia datang dari Danau Maninjau. Kenapa begitu? Karena di situ ada ikan bilis, sumber protein. Danau Singkarak. Jadi karena Minang makan ikan, pikirannya bertumbuh. Pikiran memburuk kalau sekedar menghafal nama-nama ikan. Jadi teman-teman semuanya, kita ada di sini. Saya kasih pengantar ini supaya kita bisa bercakap-cakap tentang hal yang sangat mengkhawatirkan kita hari ini, yaitu pertanyaan, mengapa kampus kehilangan arah? Arah Republik ditentukan oleh isi kepala kampus, bukan oleh partai politik, bukan oleh parlemen. Jadi jadikan kampus sebagai lilin penuntun akal pikiran kita. Saya mau tafsirkan logo ini. Ada nyala lilin, penanda bahwa cahaya pikiran diperlukan untuk melawan Indonesia gelap. Ada soal tentang efisiensi yang menyebabkan uang tidak mengalir ke daerah. Itu urusan kebijakan. Tapi kampus harus tagih terus bahwa pikiran hanya disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran, Anda punya disertasi, Anda bisa tulis skripsi, tesis disertasi, bertahun-tahun Anda simpan disertasi itu, nggak ada orang yang bicarakan, nggak ada yang lawan disertasimu. Itu artinya nilai disertasimu nggak ada. Karya akademis disebut karya akademis kalau dipertengkarkan di forum akademis. Kalau pikiran saya ucapkan dan tidak ada yang mau bertengkar, mengganggu pikiran saya, mendisruption pikiran saya, maka yang saya ucapkan itu bukan pikiran. Yang boleh diganggu adalah pikiran, yang tidak boleh diganggu adalah doa. Itu beda antara doa dan pikiran. Doa tidak boleh diganggu, pikiran harus diganggu. Nah, saya ingin supaya Universitas Andalas jadi cahaya pikiran Republik. Hanya dengan itu kita bisa pastikan bahwa langkah menuju Indonesia sehat, Indonesia bermutu, Indonesia emas bisa diucapkan nanti dengan mengatakan, saya warga Andalas, saya mengandalkan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Rocky Gerung. Baik Bapak Ibu semuanya, saatnya kita mengganggu pikiran Rocky Gerung. Nah, beliau menantang ini Bapak Ibu. Jadi harus kita terima tantangannya ini. Ini dari kita buka sesi tanya jawab. Nah ini udah mulai banyak ini. Nah ini. Kita urut dari sebelah sana dulu, Bapak nomor 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 aja dulu. Sesi 2 ya Bu, kita masih ada sesinya. Ada 7 orang, silakan nanti di sini. Di tengah Pak? Atau di sana? Oh situ boleh. Boleh. Perkenalkan nama, kemudian kalau ada dari institusi silakan diperkenalkan juga. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irwandi, pensiunan PTS di Jakarta, bukan pensiunan preman ya Pak. Pertanyaan saya yang pertama, kalau Bung Rocky jadi rektor di
UNAN, apa yang akan dilakukan pertama kali? Yang kedua, pesan untuk sivitas akademika UNAN. Sering-seringlah memakai mimbar akademik supaya tidak dungu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Irwandi. Selanjutnya silakan. Yang nomor 2 silakan tadi. Berurut tadi. Nanti yang di atas juga siap-siap ya. Kita kasih nanti untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah mempersilakan saya untuk bertanya di sini. Perkenalkan, nama saya Excelino Ardifa Eriksi, seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Rocky Gerung terkait dengan kuliah umum kita pada hari ini, yaitu tentang beberapa PTN Indo di Indonesia yang terindikasi zona merah dalam RI Square atau Research Integrity Risk Index yang diterbitkan oleh American University of Beirut, yang mana 13 dari universitas terkemuka di Indonesia berada dalam indeks merah atau red flag yang telah diterbitkan oleh badan atau universitas AUB. Bahkan universitas 3 dari universitas yang ada di indeks itu berada di dalam red flag yang sudah saya sebutkan tadi. Yang mana hal ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya integritas yang dihadirkan oleh pihak universitas terkait dengan publish jurnal Scopus ataupun yang terkait, serta dapat menjadi pertanyaan serius untuk pihak universitas terkait etika akademik yang terkesan abai dengan meloloskan jurnal-jurnal ini. Bagaimana tanggapan Bapak Rocky Gerung selaku akademisi dalam hal ini dalam menyikapi ancaman integritas, penggerusan moral, serta kebobrokan etika akademik yang terjadi belakangan ini dalam lingkup kampus? Mungkin sekian itu saja yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Lanjut yang ketiga. Siapa tadi? Yang belakang. Yang belakang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, bisa dipanggil Lukman saja. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum dan saat ini berada di semester 2. Jadi begini Bung, sewaktu kecil saya sering sekali didoktrinisasi bahwa percuma kamu adalah seorang yang cerdas, tapi kamu tidak punya etika dan moral. Dan waktu kecil saya menganggap bahwa doktrin itu ya baik, tetapi lambat laun kemudian saya bertumbuh menjadi seseorang yang mempelajari dan yang lain sebagainya. Kemudian saya melihat bahwa manifestasi dari doktrinisasi itu adalah bentuk pembatasan pikiran saya sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena sering sekali ketika saya di kelas, saya sering ketika ingin bertanya, baik itu kepada dosen ataupun teman saya yang sedang presentasi, saya sering di notes bahwa jangan berikan pertanyaan yang bersifat merugikan orang atau jangan berikan pertanyaan yang bersifat menentang. Jadi pertanyaan saya Bung, sebesar apa sebenarnya etika dan moral
itu terpengaruhi oleh pikiran. Mungkin itu aja Sabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Selanjutnya yang keempat, yang sini masih ada di sini tadi ya. Yang keempat, 5, 6, 7 tadi sudah saya tunjuk tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wigi Dwindrayansah. Saya seorang mahasiswa dari Hubungan Internasional Angkatan 2024 Universitas Andalas. Kepada Bung Rocky, saya ingin meminta tanggapan dan pandangan Bung Rocky terkait penyampaian yang telah Bung Rocky sampaikan tadi mengenai kritik. Hari ini kita melihat dan menyaksikan fenomena bahwa banyak mahasiswa hari ini yang vokal terhadap kritik-kritik dan isu-isu sosial di tengah-tengah kita. Namun kita sadari bahwa kritik perlu adanya kapasitas dan pemahaman yang mendalam terkait isu tersebut. Bahwa banyak hari ini mahasiswa yang mereka vokal dalam mengkritik tapi tidak mengerti apa yang mereka kritik. Itu yang pertama. Kita melihat bahwa hari ini masyarakat Indonesia selalu memberikan kiblat atau memandang kiblat terhadap produk demokrasi tersebut kepada budaya Western. Dan akhirnya kita melupakan nilai-nilai budaya yang tertanam pada masyarakat kita itu sendiri dalam mengkritik. Selain itu, dalam hal mengkritik itu sendiri hari ini selalu dibenturkan dengan budaya. Hari ini orang-orang yang memandang kritik dengan kritikan yang tajam itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak beretika dan bermoral. Bagaimana tanggapan Bung Rocky tentang hal tersebut untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pemikiran tinggi dari seorang mahasiswa, baik itu dalam lingkungan akademik maupun lingkungan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang sebelah sini tadi, yang 3, ya silakan Bu. Sini aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Setiawati, saya antropologi. Saya dulu S1, S2, S3 di UI juga. Oke, Bung Rocky, menarik sekali. Satu hal yang pernah saya dengar statement waktu itu adalah tentang bahwa kampus adalah penjaga moral. Pernah dengar tentang itu. Ketika statement itu hari ini bagaimana kita bisa melihat kondisi itu? Masihkah kampus itu menjadi penjaga moral? Saya mencoba menggugat suatu hal terkait dengan keberadaan LGBT. Kajian disertasi saya tentang LGBT di Minangkabau. Lesbian di Rumah Gadang. Satu kajian sebenarnya, tadi saya menarik Bung merespon terhadap tampilan tarian, bagaimana patriarki itu terbangun. Ketika patriarki terbangun, kita bicara tentang etika, kita akan selalu dibenturkan dengan moral. Dan nilai itu di Minangkabau itu seharusnya lebih kuat karena matrilineal, tapi tidak matriarkat. Garis keturunan dari ibu, tapi tidak pengambilan keputusan dari ibu. Minangkabau, musyawarah, betul. Jauh hadir musyawarah di Minangkabau. Minangkabau tidak kenal demokrasi. Minangkabau kenal musyawarah. Bule aye di mufake, bule kato di pembunuh. Saya melihat dinamika yang terjadi ketika perempuan mulai menggugat. Ketika waktu itu bacaan tulisan dari Agus Salim jauh lebih kesetaraan gendernya dalam buku harian Neraca 1912. Bagaimana posisi perempuan Minang ketika itu hadir. Nah, yang saya coba memahami ketika perempuan mulai berbicara di ruang mekanisme sistem Pranata, perempuan Minang nggak bisa hadir di balai adat. Perempuan Minang hanya diwakilkan oleh penghulunya di situ. Nah, saya melihat ketika perempuan mulai menggugat, ayam batino lah mulai berkuat. Itu selalu pameo yang dikeluarkan oleh penghulu-penghulu gitu, yang tak mau tergugat oleh status quo-nya. Nah, saya melihat di sini, ini berkaitan dengan kajian saya sebagai antropolog, ada upaya sebenarnya ruang musyawarah demokrasi, bagaimana posisi matrilineal perempuan Minang hari ini dimaknai pada konteks hari ini. Jauh itu lebih
menjadi suatu evolusi kekerabatan yang paling tua. Bahkan bilang di situ bahwa kebudayaan matrilineal itu adalah kekerabatan yang paling tua di dunia. Nah, saya ingin melihat bagaimana respon Bung Rocky ketika mulai memahami musyawarah cara nagari, bagaimana tokoh-tokoh yang muncul, tokoh-tokoh perempuan yang muncul. Gak asing lagi, wajar kalau Bung Rocky menyebut nama lelaki, karena Bung Rocky lelaki. Tapi tokoh perempuan mungkin Bung Rocky juga akan tahu tentang itu. Nah, saya mau melihat respon bagaimana Bung Rocky menyikapi wacana diskurs ini. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya. Yang ke-6, silakan tadi. Ya, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebelumnya. Perkenalkan, saya Adria Fatahan Mahmuda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas yang merupakan salah satu dari 11 pemohon uji judicial review Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi tahun sebelumnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin memberikan monolog dulu sebelum sampai ke pertanyaan saya. Cogitatis ionis penam nemo partitur. Tidak seorang pun dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya. Menurut saya, kebebasan berpikir sendiri adalah hal yang paling idealis yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Dan selama ini sebagai mahasiswa saya berjuang untuk itu dan bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hak kebebasan berpendapat yang selama ini dipenjarai oleh Undang-Undang ITE, tepatnya pada pasal 27 dan pasal 28. Dan yang ingin saya tanyakan adalah agenda-agenda intelektual yang kami lakukan sebagai mahasiswa hukum di Universitas Andalas, baik itu mimbar bebas, baik itu yang namanya diskusi intelektual yang selalu kami adakan setiap minggu, salah satunya di organisasi Combat Justisia, yang kami lakukan itu kami takutkan nantinya akan menjadi sarang kriminalisasi ketika Undang-Undang ITE itu terlalu luas dalam mendefinisikan frasa menyerang kehormatan. Beruntungnya pada putusan 115 dan putusan 105, UU ITE saat ini telah membolehkan kritik terhadap lembaga negara. Terima kasih kepada dua tokoh yaitu Daniel Fritz yang waktu itu berhasil untuk merubah itu. Dan yang jadi pertanyaan bagi saya adalah, apa batas kritik dan menghina? Karena itu adalah dimensi yang sangat tipis. Karena di Amerika sendiri, Hakim Brennan pernah menyatakan bahwa batas yang sangat tipis ini hanya bisa dibedakan ketika itu dijadikan rumusannya menjadi formil dan material. Sementara di Indonesia rumusannya itu menjadi formil. Nah, selain itu, seberapa besar kontribusi dari hak kebebasan berpendapat terhadap integritas moral dan etika akademik yang akan lahir di perguruan tinggi dan melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi estafet masa depan kita di Indonesia. Dan yang terakhir, seberapa berbahayanya memenjarakan idealisme dan memenjarakan pikiran mahasiswa jika terus dikurung dalam delik-delik yang akan memenjarakan intelektual, dan seberapa berbahayanya itu untuk masa depan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi di belakang. Baik, terima kasih Bung. Nama pendek saya Sawirman. Sawirman itu nama asli Minang. Nama panjangnya Sawirman. Gitu. Ya. Kok garing ya? Tanganlah dulu. Ya, Bung. Mana tahu nanti saya salah seorang penulis autobiografi Rocky Gerung. Bung tadi bilang Tan Malaka punya dari penjara ke penjara, itu bukan kehendaknya Tan Malaka, tapi karena Tan Malaka sendiri kehilangan bahan untuk menulis di penjara, akhirnya menulis buku itu. Lahirlah 3 volume yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Helen Jarvis.
Bung bilang Antonio Gramsci itu juga terilham dari mungkin juga dari buku Tan Malaka, lahirlah catatan penjaranya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah apa yang membuat Bung seperti ini? Berpikirnya antitesis, selalu anti power, anti binner, anti sentral. Saya senang seperti itu, tapi saya harus tahu itu karena saya juga membaca sedikit tentang buku-buku yang juga Bung baca tentang Habermas, misalnya, tokoh Frankfurt itu, dan mungkin Walter Benjamin, mungkin Adorno, dan mungkin sedikit saya juga pernah baca-baca filsafat Yunani, mungkin Cogito sampai ke Cogito ergo sum, dan mungkin juga Marxisme, Leninisme, anarkisme, sindikalisme, Stalinisme, dan mungkin masuk ke Tan Malakaisme. Itu tidak bisa dihindari. Sekarang pertanyaannya, kenapa Bung pinter, terkenal, dan saya tidak? Kenapa? Ini sebuah pertanyaan ini. Kok bisa Bung lebih pintar dari saya? Padahal saya juga baca. Nah, yang pertanyaan yang kecil adalah bagaimana mengubah bangsa Indonesia ini dari negara subaltern. Orang kita itu selalu mendewakan si dewa putih. Dia tidak percaya dengan karya bangsa sendiri. Dia selalu kelas 2. Teori pun kelas 2 di kampus ini. Kalau orang kita yang nulis tentang teori apapun, walaupun lebih hebat daripada teori orang barat, dia tidak akan pernah percaya. 7 keliling dulu untuk mempromosikannya, dia tidak akan pernah percaya. Itulah bangsa kita, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman saya tadi sebenarnya nomor 6. Saya nomor 7, jadi saya ambil pilihan saya nomor 7 tadi. Saya serahkan dulu kepada teman saya. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vicky Kurniawan. Saya mahasiswa sejarah Universitas Andalas dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya sedikit sama seperti teman saya yang dari mahasiswa hukum tadi, sedikit bermonolog sedikit. Kita tahu semua bahwa Pak Rocky Gerung ini mulai naik ke permukaan ketika sering diundang di ILC begitu. Nah, saya waktu itu sangat menyimak dan kagum mengenai retorika-retorika beliau dan uraian-uraian akademisnya. Namun saya penasaran bagaimana buah pemikiran beliau dari tulisan, dan saya mencari-cari tulisan beliau, dan ketika itu saya menemukan salah satu tulisan yakni Pancasila, ide penuntun bukan penutur, dan saya sangat kagum dengan tulisan tersebut, dan saya sangat setuju juga sebagai seorang sejarawan juga. Ong Hok Ham juga setuju dengan apa yang Pak Rocky tuliskan begitu. Nah, mengenai tema kita hari ini yakni meneguhkan integritas moral dan etika akademik di perguruan tinggi, saya juga sudah membaca 2 tulisan Pak Rocky mengenai yang pertama feminisme dan universitas, dan yang kedua etika riset begitu. Nah, mengenai poin pertama feminisme dan universitas, saya ingin mengajukan pertanyaan, yakni saya juga pernah mendengar kuliah dari Pak Rocky Gerung sendiri, pernah suatu ketika di Eropa, karena kuatnya agaknya patriarki pada zaman itu, seorang perempuan ketika mengajukan tesisnya itu diuji oleh ratusan penguji begitu, dan hal tersebut tidak terjadi pada laki-laki, dan perempuan dianggap kelas 2 dalam segi intelektualitas begitu. Nah, lalu di dalam tulisan feminisme dan universitas, Pak Rocky juga menyinggung tentang ketimpangan gender di Civitas Academica begitu. Apakah hal ini jejak-jejak dari Eropa sendiri juga masuk ke dalam Civitas Academica kita, yang mana perempuan juga sedikit ruang lingkupnya begitu dalam Civitas Academica tadi. Saya tadi cukup desain pun juga ketika Bu Sri tadi menyatakan bahwa dari 8 pertanyaan ini hanya 1 perempuan yang mengajukan pertanyaan begitu. Entah ada perempuan lain mengangkat tangan, mungkin tidak terlihat atau bagaimana begitu. Dan kita juga tahu sendiri bahwa Pak Rocky sendiri adalah
pengasuh dari jurnal perempuan yang mana saya sangat yakin beliau sangat paham mengenai etika feminisme begitu. Dan saya beberapa kali juga mendengar kuliah dari Pak Rocky. Nah yang kedua mengenai etika riset Pak. Saya pernah membuat cuitan di Twitter, itu pernah dilihat sampai 2 juta lebih mengenai kasus plagiasi salah satu sejarawan di universitas di Yogyakarta, Universitas Mentereng, yakni memplagiasi tulisan Prof. Peter Carey begitu. Nah Pak Rocky juga pernah menyinggung hal tersebut, dan yang saya tanyakan mengapa maraknya plagiasi, dan bahkan sekarang juga terjadi juga joki guru besar itu juga pernah disinggung oleh Kompas begitu. Sedangkan di zaman kolonial hal tersebut tidak terjadi. Apakah ini kemunduran dalam segi intelektualitas kita, sedangkan universitas sendiri bertambah banyak secara kuantitas begitu. Nah, mungkin masuk ke segi moral begitu. Saya pernah ikut terlibat dalam demonstrasi mengenai cagar budaya rumah singgah Soekarno begitu tahun 2023, dan sekarang jadi ramen Marugame Udon begitu di Jalan Ahmad Yani. Dan cukup disayangkan juga ketika ada salah satu influencer yang di kanal YouTube-nya menyebut orang Minang menghancurkan itu karena kami sendiri anti Soekarnoisme begitu, dengan jejak-jejak PRRI, kuatnya PKS dan Islam garis keras dan lainnya. Itu sedikit menyakitkan, padahal kita semua tahu bahwa Soekarno sendiri sangat diterima di ranah Minang begitu. Fatmawati sendiri orang Minang dan anak-anaknya juga berdarah Minang begitu. Dan ada satu hal lagi mengenai itu Pak, ketika Pak Rocky berdebat dengan salah satu guru besar ilmu komunikasi di TV One dari Universitas Pajajaran, beliau pernah mencuitkan sesuatu yang mana isinya kaum akademisi atau intelektualitas itu tidak layak untuk berdemonstrasi karena kekuatannya di pikiran begitu. Sedangkan demonstrasi itu hanya layak dilakukan oleh buruh karena mereka tidak mempunyai kekuatan di pikiran. Bagaimana tanggapan Pak Rocky mengenai hal tersebut? Sedangkan Bertrand Russell dan Noam Chomsky juga sering melakukan demonstrasi begitu. Nah yang terakhir bukan sebuah pertanyaan tapi permintaan. Karena saya mempunyai 2 buku Pak Rocky dari komunitas bambu, penerbitan komunitas bambu. Alangkah bahagianya andaikan sebagai pembelajar saya mendapatkan tanda tangan Pak Rocky di buku tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita selesaikan dulu 8 pertanyaan ini, nanti kita lanjutkan. Ini banyak sekali. Nah, Pak Rocky tadi nantang, makanya banyak yang menerima tantangan Pak Rocky ini. Pertama itu dari Pak Muhammad Irwandi tadi, kalau Pak Rocky jadi rektor Universitas Andalas ini mau ngapain ini gitu. Coba kira-kira ini. Anggap aja ini Bapak udah jadi rektor ini. Kalau saya sekarang rektor, saudara penanya tadi saya langsung kasih ijazah. Ya, saya minta dia tebus ijazahnya di Pasar Pramuka. Tapi itu selalu orang ingin lihat apa efek kalau seseorang diminta mempertanggungjawabkan konsistensinya itu. Saya terangkan pada mahasiswa saya, kalau saya jadi rektor, itu artinya saya tidak bisa mengajar, padahal saya pengajar. Kan rektor tuh mengurus administrasi. Jadi kata rektor itu difungsikan sebetulnya untuk memperlihatkan ada kepemimpinan akademis, tetapi bukan urusan setiap hari. Apa beda rektor sama ketua partai? Sama aja, ngurus manajemen. Tetapi akademisi memberi arah, ketua partai memberi pengarahan. Beda itu. Arah diperdebatkan, pengarahan tidak boleh dibantah. Jadi rektor fungsinya adalah mengumpulkan energi
untuk menghasilkan perbantahan akademis. Itu bedanya dengan ketua partai. Ketua partai nggak mungkin mengumpulkan orang untuk bantah dia tuh. Begitu ada yang mulai bantah, kirim amplop, diam. Jadi sekali lagi, suasana akademis itu dipimpin oleh rektor di dalam upaya untuk memprovokasi pikiran. Gitu. Jadi jelas, kalau saya di rektor, setiap hari akan ada thought provoking activities itu. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut terkait dengan fenomena red flag kampus-kampus yang sudah dikeluarkan itu oleh salah satu lembaga yang zona merah itu. Kemudian ada juga beretika percuma cerdas tapi tidak beretika. Nah, ini kaitannya dengan tadi sejauh mana etika itu atau kecerdasan itu berpengaruh terhadap etika dan etika terhadap kecerdasan. Mungkin itu dulu, Bung Rocky. Soal red flag, soal daftar universitas negeri bahkan yang bermutu itu yang masuk di dalam kategori beresiko itu konsekuensi dari komunitas akademik yang tidak mau mengorientasikan kurikulumnya pada pertengkaran. Kan itu kan. Jadi dari awal kalau dosen sekedar mangut-mangut, oh ya udah bagus ini, oh, kata pengantarnya udah ada. Ya ngapain nulis sesuatu kalau tidak ada ujian yang dimaksimalkan. Nah itu yang dibaca kemudian oleh sistem internasional. Bahwa mutu Indonesia itu adalah meluluskan, bukan meloloskan. Setiap hari kita tahu itu. Kan dalam sistem yang terbuka, dengan mudah kita lihat, oh ini disertasinya berat. Kenapa? Karena disertasinya tuh 3 kilo. Ya tebalnya, isinya lampiran banyak betul. Tapi poinnya dalilnya apa? Menghidupkan novum di dalam ilmu pengetahuan apa tidak? Satu karya, skripsi, tesis, disertasi, tulisan ilmiah hanya disebut ilmiah kalau dia membantah dalil sebelumnya atau membuat dalil baru. Cuman itu. Asesor internasional ya panjang sih, tapi dia cuma mengulas-ulas sesuatu yang ya udah semua orang udah tahu. Buat apa? Nah itu yang saya terangkan bahwa etika di dalam kampus adalah menggeleng, bukan mengangguk. Buruk Anda, tidak beretika, masa menggeleng pada dosen? Harus mengangguk. Nah itu artinya kita sedang menimbun kedunguan. Etika itu adalah bahasa tubuh. Ya jelas saya hormat, tetapi begitu masuk dalam forum akademis, forum ilmiah, nggak ada etika di situ. Kalau Anda etika, Anda akan tercegat di kerongkongan untuk mengucapkan kritik. Kan begitu kita masuk ruang kampus, saya nggak lihat lagi Anda umur berapa, Anda gender apa. Saya lihat pikiranmu rasional apa tidak, koheren apa tidak, logis apa tidak, kan itu. Dan tidak boleh ada kecanggungan untuk mengatakan pikiranmu salah. Nggak sopan bilang salah. Oke, pikiranmu setengah benar. Ya namanya setengah benar artinya salah. Jadi kejujuran datang karena force of the better argument. Itu aja dalilnya. Apain basa-basi itu? Setelah itu basa-basi boleh. Tetapi setiap kali ada proposal akademik, yang diperlukan adalah kontrapense. Namanya kontrapense, anti pikiran. Jadi antipodanya mesti dibuat. Nah, itu yang membedakan antara etik tadi dan pikiran itu kan. Jadi etik tidak boleh menghalangi pikiran. Di mana? Ya di dalam kehidupan akademis kan, cuman itu. Jadi sekali lagi poinnya jelas buat saya tuh. Saya tidak akan pakai etika dalam perdebatan akademis. Rocky Gerung sombong itu bukan, tidak ada kesombongan di dalam dunia akademis. Atau Anda punya argumen atau tidak punya argumen, itu aja tuh. Jadi intinya di dalam kehidupan kampus, produksi argumen, kendalikan sentimen. Tepuk tangan dulu.
Baik, kita lanjut ini terkait dengan kampus penjaga moral ini dari Bu Sri tadi. Ternyata LGBT justru kadang bersarang di kampus-kampus sekarang. Kemudian juga sistem adat matrilineal Minangkabau. Nah, seperti demokrasi tadi, kemudian itu mau ditanggapi, Bu Rocky. Ya kalau kajiannya tentang LGBT, kalau kita tanya misalnya, kalau orientasi seksualmu berbeda dengan saya, apa moral saya untuk menghukummu? Apa moralnya? Karena dia homoseks, saya heteroseks tuh. Asal usul homoseksual itu apa? Setiap orang di dalam 1 detik dia hetero bisa berubah jadi homoseksual. Pernah nggak Anda merasakan, sebagai laki-laki, oh iya itu cowok itu ganteng ya, menarik. Hormon kita pada detik itu berubah jadi lebih bersifat feminin. Karena mengagumi laki-laki. Seorang laki-laki mengagumi laki-laki artinya hormon dia itu menjadi feminin. Berapa persennya hormon femininnya? 0,0 sekian nanomililiter. Iya, tetapi itu udah faktanya bahwa sistem hormonal kita itu di dalamnya ada keseimbangan androgini. Yang jin perempuan, yang andro laki-laki. Karena itu disebut komposisi androgennya mu itu apa? Beda dengan LGBT sebagai penanda sosial. Itu soalnya kan. Jadi mau riset apa di situ? Di dalam demokrasi, negara tidak boleh membedakan itu. Karena negara hanya berurusan dengan status warga negara. Tetapi culture matters. Local wisdom bilang nggak boleh itu. Ya oke, kasih argumennya. Di dalam local wisdom, dia ada bagian dari komunitas. Di dalam sistem negara, dia ada warga negara. Kapan dia pindah dari local wisdom pergi pada status sebagai warga negara? Dan seringkali local wisdom itu isinya bukan wisdom tapi kingdom. Arogansi, keangkuhan. Jadi itu saya ngajar soal feminist ethics segala macam. Seorang perempuan bahkan bisa melampaui hormonnya itu. Kalau lagi tumbuh dia bisa jadi arogan melampaui laki-laki. Namanya apa? Dalam psikologi namanya Queen Bee Syndrome. Sindrom ratu lebah. Ratu itu perempuan. Tapi pekerjaan ratu lebah itu adalah memaksa setiap hari ada buruh lebah laki-laki cari makan dan layani kebutuhan seksual dari si ratu. Dan itu dia disedot mati. Di dalam alam ada kegiatan semacam itu. Dia ratu, tapi di dalam perspektif feminis, dia adalah patriark in optima forma. Paling tinggi pakai. Tapi itu sistem di dalam komunitas lebah. Komunitas burung merpati lain lagi tuh. Jadi kita hidup di dalam berbagai macam sistem nilai. Nah, kita nggak bisa judge itu dari segi pluralitas nilai. Nah, masuk neraka, oke, kalau masuk neraka masuk surga itu bukan urusan akademis, itu urusan moral komunitas. Oke, nggak ada soal kan. Nah, yang berbahaya kalau karena keangkuhan kita labeling untuk dihukum. Pada saat itu seseorang kita jadikan subjek hukum. Supaya bisa dihukum justru. Kalau dia bukan subjek hukum, Anda tidak berhak untuk menghukum. Yang berhak menghukum subjek hukum adalah negara. Nah yang berbahaya, Anda memakai negara untuk menghukum warga negara. Itu ngaco. Sama seperti sekarang, Presiden Jokowi memperkarakan 5 atau 13 orang dilaporin. Di mana di dalam hukum pidana ada kepala negara memperkarakan warga negara? Ngaco. Hukum pidana itu hubungan antar subjek. Oh iya, tapi Pak Jokowi sekarang bukan lagi presiden kan, bukan kepala negara, maka dia merasa terganggu karena disebut Yesus palsu. Oh iya, tapi tempus deliktinya itu ketika dia kepala negara. Siapa yang
memeriksa kepala negara? Ya warga negara. Presiden melalui lawyernya mengatakan, apa hak kalian? Bukankah ijazah itu adalah sesuatu yang sifatnya privat? Ya memang. Kalau dia privat, kenapa Anda bawa itu sebagai bukti untuk mendaftar di ruang publik? Sebagai wali kota, sebagai gubernur DKI, sebagai presiden. Kenapa mesti dibawa ke ruang publik? Maka dia jadi pembicaraan publik. Jadi warga negara bertanya pada kepala negara. Bukan saya. Atau malah saya bertanya pada Jokowi. Tidak. Warga negara yang namanya Roy Suryo, yang namanya Resmond bertanya kepada kepala negara, ijazahmu palsu apa palsu? Yang mesti jawab siapa? Ya kepala negara. Sebagai apa? Ya sebagai kepala negara. Itu nggak ada urusan pidana di situ kan, orang bertanya. Karena warga negara menghendaki kejujuran. Yang mereka yang belajar hukum kadang-kadang menganggap bahwa ya memang nggak boleh dong, itu privat. Loh, dia bukan orang privat. Ketika dia jadi kepala keluarga, Pak Jokowi adalah makhluk privat. Ketika jadi kepala negara, dia bukan lagi makhluk privat. Dia adalah makhluk publik. Konsekuensinya begitu. Jadi teman-teman di Fakultas Hukum juga kita mau coba lihat bagaimana di negeri ini Anda diajarkan tentang undang-undang, bukan tentang hukum. Anda belajar undang-undang kok. Ganti aja. Fakultas Hukum itu nggak ada diajarin hukum di situ. Diajarkan cara membaca undang-undang dan bahkan undang-undang di dalam status black letter of law, membaca huruf mati. Living Constitution. Tidak diajarkan cara membaca undang-undang secara hermeneutics. Tidak diajarkan di Fakultas Hukum. Yang dibaca adalah huruf-huruf hitamnya. Di antara dua baris huruf hitam ada spasi putih. Itu yang disebut membaca between the line. Nah, itu yang disebut tafsir hermeneutics tentang justice. Jadi saya usulkan aja fakultas di Indonesia itu, Fakultas Hukum diganti aja Fakultas Undang-Undang tuh. FUU, fa. Baik, selanjutnya terkait dengan batasan dari menghina dan mengkritik itu apa itu, Bro? Di Amerika dan harusnya di sebuah negara beradab, hinaan itu terhadap otonomi tubuh, kritik terhadap pikiran. Nggak ada orang mengkritik tubuh. Tubuh itu bagaimana saya mengkritik tubuh? Tubuhmu gendut, tubuhmu kurus kering. Ya bahasa saya bilang, bentuk tubuhmu itu bentuk alternatif, lebih enak misalnya. Karena ada yang normal sebetulnya. Tapi itu kan bukan hinaan akhirnya. Kritik berubah menjadi hinaan ketika telunjukmu menyentuh lawan bicaramu, ujung hidungnya disentuh. Itu batasnya. Anda tidak boleh menyentuh tubuhnya. Bahkan ya udah nggak bisa. Debat aja. Karena itu perdebatan itu habis-habisan. Nggak ada soal, kecuali dia menghasilkan ancaman, apalagi ancaman fisik. Dari situ kita menghina. Mengancam artinya menghina integritas tubuh seseorang. Jadi silakan kritik. Dan memang harus ada kritik tuh. Jadi kita bedakan antara keinginan untuk menjatuhkan lawan dan keinginan untuk memusnahkan dia tuh. Di dalam dunia akademis, menjatuhkan lawan itu dimaksudkan supaya dia menyusun kembali argumennya dan bangkit untuk melawan. Bukan kita musnahkan itu. Kalau kita musnahkan, lalu lawan bertengkar kita siapa? Hidup tanpa pertengkaran, itu namanya jomblo akademis. Baik, kita lanjutkan Pak Rocky. Ini Pak Rocky kenapa kok
jadi orang yang antitesis, anti power, anti biner, anti sentral dan macam-macam. Kenapa ini? Ini pengaruh apa ini kayaknya? Naik gunung enggak ya? Bukan ya? Silakan Pak Rocky. Iya apa? Kenapa jadi antitesis? Dengan sendirinya, automatically, begitu Anda punya tesis, bermukim di dalam tesis adalah antitesisnya. Kan dengan sendirinya. Dalam dialektika itu yang terjadi. Apalagi di dalam kehidupan yang memungkinkan otak kita itu mendeteksi lebih cepat faulty argument. Semua ucapan di dalamnya ada bias. Dan kita detect itu. Nah di universitas kita dilatih untuk mendeteksi faulty argument. Sesat pikir, salah nalar. Dan itu metodologi itu. Jadi antitesis saya karena metodologi. Bukan karena ideologi. Gampang aja kan. Rocky Gerung tidak netral. Pada Jokowi dia keras, pada Prabowo dia nggak keras. Harus seimbang dong kritiknya. Oke, saya akan kritik Pak Prabowo sekeras saya kritik Pak Jokowi. Oke, Prabowo ijazahnya palsu. Dia dibikin di Jalan Pramuka. Loh faktanya nggak ada. Prabowo berutang 8.000 triliun. Padahal di kantongnya ada 11.000 triliun. Nanti kalian, itu bukan Prabowo, itu Jokowi Pak. Jadi apa yang disebut kritik? Ya terhadap inkonsistensi. Prabowo belum memperlihatkan inkonsistensi. Saya masih kritik bahwa oke, semua kebijakan populis Pak Prabowo pada akhirnya akan dihalangi oleh APBN. Semua ambisi politik batasnya adalah APBN. Prabowo mungkin mengantisipasi itu, maka dia lakukan penghematan, efisiensi. Oh boleh. Tetapi dalam prinsip ekonomi, ketika daya beli rakyat turun, maka harusnya negara buang uang, state spending, expenditure negara mesti keluar supaya ada perputaran uang. Sekarang uang nggak ada. Hotel-hotel nggak ada lagi. Hotel di Bali di tempat-tempat seminar itu okupansinya tuh 3% mati. Karena ekonominya memburuk. Tapi orang lihat lagi, kenapa daya beli berkurang? Karena kebijakan ugal-ugalan dari Presiden Prabowo. Yaitu memboroskan APBN. Bukan Pak Rocky, itu Pak Jokowi selama 10 tahun, Pak Prabowo belum 1 tahun. Jadi nagih apa dari saya untuk kasih kritik coba? Prabowo berbohong. Dia bilang SMK udah diproduksi 6.000, sampai sekarang udah ada. Bukan Pak Rocky, itu Pak Jokowi. Jadi saya mau kritik apa kalau akhirnya baliknya ya Jokowi lagi lah, gimana caranya coba? Tunggu aja kalau Prabowo bikin kesalahan, ya pasti kita kritik kan. Jadi orang itu karena dia curiga, dia sentimen, dia berupaya minta saya konsisten. Dia yang nggak konsisten. Lalu dia minta Rocky Gerung harus netral dong. Oke, saya akan netral. Ah begitu dong. Puas dia. Apakah saya netral? Tidak, saya tidak netral. Karena saya terima perintah dia. Orang yang terima perintah itu tidak netral. Jadi dungunya berkali-kali lipat. Dia senang karena saya netral. Padahal saya netral karena dia perintah. Bukan karena posisi moral saya netral. Bukan karena kalkulasi argumen saya netral. Karena saya ingin dia senang. Maka itu artinya kemunafikan. Dia merasa senang karena saya ikut perintah dia, padahal saya justru bikin dia jadi munafik. Itu yang saya sebut di dalam kejujuran yang dituntun oleh pikiran itu harus dibatalkan oleh pikiran, bukan oleh sentimen. Yang diucapkan sebagai argumen jangan dibatalkan oleh sentimen, batalkan argumennya juga. Nah itu yang merambah di kita itu, dan akhirnya kita nggak dapat semacam kenikmatan bertengkar gitu karena langsung dijudge itu soal-soal begitu. Jadi saya kira itu bagus supaya
sekali lagi kita mau balik pada sistem universitas harus dihasilkan melalui force of the better argument. Siapa yang punya argumen lebih baik, silahkan dia yang menuntun dalil itu. Besok dia akan dibatalkan. Dalam ilmu pengetahuan prinsipnya adalah validilisme. Bukan verifikasi. Verifikasi artinya saya tambah banyak bukti untuk mendukung argumen saya. Validilis artinya saya cukup punya satu fakta untuk membatalkan argumen. Nah itu yang mesti kita biasakan tuh. Antara verifikasi dan falsifikasi tuh. Itu mestinya jadi panduan pertama. Begitu mahasiswa masuk kelas pertama, semua dosen, mau fakultas teknik, ekonomi, segala macam hukum, ajarkan dulu. Di kelas itu, falsifikasi lebih penting dari verifikasi. Saya memerlukan 300 angsa putih untuk menerangkan bahwa angsa di depan saya itu semuanya putih. Tapi saya hanya perlu satu angsa hitam untuk mengatakan tidak semua angsa adalah putih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya ini terkait masih masalah patriarki ini di Eropa, ini tulisan Bung Rocky ini kayaknya ini. Pengaruhnya terhadap patriarki yang ada di Indonesia, kemudian juga terkait dengan kalau buruh demonstrasi itu pakaiannya buruh katanya, terus kalau intelektual itu pikiran dalam beraksi gitu. Gimana tanggapan Bung Rocky itu? Apa bedanya demonstrasi buruh dan demonstrasi intelektual? Formatnya aja beda. Tapi dua-duanya berupaya untuk tagih keadilan. Kaum buruh, dia cuma mau nagih keadilan. Kita bisa persoalkan apakah keadilan versi buruh itu udah maksimal atau belum tuh. Dibantu oleh konsep akademis. Kalau buruh, saya lagi seminar tempat teman buruh, saya bilang status demonstrasi buruh kita baru sampai pada tingkat menuntut upah dinaikkan. Itu bukan perjuangan kaum buruh. Itu perjuangan kaum profesional, pekerja. Itu yang disebut unionism. Menuntut upah. Kaum buruh itu berjuang untuk mengubah struktur ekonomi. Itu namanya laborism. Jadi beda antara unionisme dan laborisme. Unionisme itu pekerjaan untuk menuntut upah lebih tinggi. Tapi laborisme, pekerjaan demonstrasi untuk menuntut perubahan sistem ekonomi itu. Itu belum sampai di situ perjuangan kita itu. Tapi kita mesti bantu, itu pentingnya pikiran akademis itu dibantu supaya buruh bisa bertengkar secara lebih argumentatif. Nah, tugas dari mahasiswa adalah bantu itu. Tuntutan, bagaimana misalnya? Kalau itu tuntutan keadilan, dasarnya adalah naikin upah itu. Ya pemerintah dengan mudah bilang bagaimana naikin upah, mau pabrik-pabrik pergi kok. Tapi kalau tuntutannya rubah sistem ekonomi, pastikan bahwa tidak boleh ada jarak pendapatan melampaui rasio 20% misalnya. Nah itu baru namanya tuntutan revolusioner. Artinya gaji karyawan terendah tidak boleh lebih kecil 20% dari gaji komisaris utama. Kalau komisaris utama gajinya 200 juta per bulan, maka gaji sepegawai itu harus 20% dari itu. Sekarang kan jomplang banget. Nah itu baru namanya laborism, perjuangan untuk mengubah struktur ekonomi itu. Ya kalau cuma nambah gaji ya udah pasti ya tunggu aja, lihat aja. Si korporasi akan bilang kami juga harus PHK. Kenapa? Karena hotel ini yang biasanya setiap bulan ada seminar dari departemen, sekarang nggak ada. Jadi tuntut pada negara lah, tuntut pada presiden. Kenapa efisiensi itu? Itu bukan debat ideologi buruh sebetulnya tuh. Dasarnya di situ. Tetapi pada saat yang sama pemerintah akan berupaya untuk membujuk rakyat supaya percaya bahwa ekonomi bertumbuh. Selama 10 tahun Presiden Jokowi
membujuk rakyat supaya silahkan ibu-ibu, mak-mak rumah tangga tambah daya listrik, voltage-nya Anda tambah. Karena di Jawa terutama itu pasokan listrik berlebih itu. Lalu orang merasa, oh di Jawa ada kehidupan ekonomi. Sekarang kalau kita buka datanya dan pakai otak, kenapa Jawa kelebihan listrik? Karena pengguna listrik utama, industrinya, relokasi pabriknya ke Cina, Vietnam, Thailand. Jadi, justru karena ekonominya memburuk, maka listrik berlebih. Kan logikanya begitu. Namanya apa? Deindustrialisasi. Jadi bukan karena ekonomi bertumbuh, maka listrik berlebih. Karena ekonomi memburuk, pabrik-pabrik itu tutup, daya listriknya idle. Itu yang mau dijual murah oleh pemerintah. Kan itu tipuannya begitu tuh. Jadi sekali lagi, kita mau lihat itu secara dialektik. Balik pada prinsip-prinsip awal tadi, kadangkala pikiran perempuan itu yang lebih otentik. Karena setiap kali ada kekurangan daya beli, efek pertama adalah di piring emak-emak. Itu dasarnya. Dan dulu, kalau emak-emak teriak, ya dianggap bahwa udahlah, dia nggak ngerti soal ekonomi. Tapi sekarang di dalam politik dunia, suara dari perempuan itu yang dulu unspeakable, sekarang unstoppable. Tidak bisa dihentikan mereka. Nah, bagian-bagian ini saya kira yang juga paralel dengan sistem matrilineal di Minang ini, bahwa ada sistem matrilineal tetapi politiknya patriarkal, kan itu masalahnya di situ. Kenapa? Karena ada faktor eksternal. Apa itu? Modal. Boleh nggak ada prinsip pasar di dalam kehidupan ekonomi? Boleh. Karena undang-undang dasar kita bilang pelaku ekonomi Indonesia itu satu adalah korporasi, dua adalah BUMN, tiga adalah koperasi. Apa tugas korporasi? Lakukan akumulasi. Apa tugas BUMN? Menjaga kesejahteraan. Apa tugas koperasi? Melakukan distribusi. Kan cuma itu. Jadi boleh nggak market? Boleh. Yang nggak boleh kalau market ekonomi beroperasi sampai ke tingkat society jadi market society. Itu merusak sistem adat nagari. Kan dasarnya itu merusak lingkungan. Karena negeri ini bukan negara libertarian, di mana market itu beroperasi sampai ke wilayah kultur. Ada batasnya tuh. Buat apa ekonomi market diperlukan? Untuk efisiensi, buat tahu kebutuhan berapa sih. Tanpa sinyal pasar kita nggak tahu kebutuhan berapa, mau demandnya berapa, supply-nya berapa. Tetapi sekali lagi, market ekonomi tidak boleh masuk dan menjajah, berubah menjadi market society. Nah, silakan orang yang menulis disertasi itu bagus betul, karena ini era Pak Prabowo lagi mengkampanyekan koperasi. Kita mesti katakan bahwa koperasi itu menghalangi market ekonomi berubah menjadi market society itu. Dasar-dasar pikiran itu kalau diseminarkan di Andalas itu akan sangat berguna tuh, sehingga orang tahu bahwa oke, sistem konstitusi kita memastikan ada jaminan negara terhadap kehidupan ekonomi. Kan tugas negara adalah memberi jaminan ada pekerjaan yang layak untuk penghidupan itu. Nah, sementara kita disparitasnya tinggi sekali itu, bahwa data misalnya di Pekanbaru kemarin, saya dari Pekanbaru riset tentang hutan itu, dari 63% hutan konservasi selama 10 tahun Pak Jokowi, sekarang tinggal 13%. Dihancurkan oleh korporasi yang dapat kemudahan selama pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kritiknya tetap di situ. Jadi sekali lagi Andalas punya kapasitas intelektual untuk membongkar persembunyian kekuasaan yang menyebabkan negeri ini lamban untuk tumbuh secara ekonomi, secara global politics, dan bahkan secara akademis. Terima kasih Bapak Rocky Gerung atas paparannya. Bagaimana Bapak Ibu? Ini kita tanya dulu nih, Bung Rocky masih? Oh masih ada, boleh. Ya jam 12 lah. 15 menit lagi. Berarti bisa 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Ini kayaknya yang di atas belum ini. Bentar. Sana sudah.
Kalau semuanya nggak mungkin ini. Coba yang di atas dulu, 1, terus ini enggak ada, 2, di atas 2 saja. Di atas 2 karena di bawah banyak. Di atas dulu, silakan. Ya. Bisa mic-nya diantar ke atas atau turun ke bawah ini? Panitia. Coba turun ke bawah, yang nanya, turun ke bawah. Kemudian yang di bawah, 4 penanya lagi boleh ya? Oke, 4 ya. Jadi 4 semuanya. Tinggal 2 lagi, yang sebelah sini 1. Nah itu yang berdiri 1. Nah ini 1 yang perempuan, ya. Udah 2, jadi 4 penanya. Oh iya, ini ibunya 1 ya. Ya maaf Bu. Silakan yang bertanya tadi, yang di atas. Mana? Oh di atas sudah ada mic-nya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Rocky dan semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bung Rocky dan segala pemikiran kritisnya. Perkenalkan, nama saya Mestina Nurhaliza dari jurusan Hubungan Internasional semester 2. Jadi selain saya, ayah saya juga merupakan penggemar dari Bung Rocky. Salam. Jadi berdasarkan tema di mana itu menubuhkan integritas, moral dan etika akademik, saya ingin mengajak Bung Rocky untuk diskusi terkait suatu fenomena yang paradoks dan tapi sayangnya nyata adanya, di mana para sarjana sekarang itu lebih banyak yang banting setir, tidak sesuai dengan latar belakangnya, di mana mereka jelas-jelas peluh dan keringat mereka itu merangkai semua kata untuk masa depan. Sedangkan mereka harus banting setir, di mana ruang lingkup tidak mendukung atau tidak menghargai apa yang ingin mereka perjuangkan tersebut. Mungkin bisa dilihat dari contoh kasus di mana banyak para sarjana yang mengantri di gerai retail, sedangkan mereka memegang sertifikat atau ijazah yang jelas-jelas itu tidak berhubungan dengan latar belakang mereka. Jadi saya ingin bertanya dan ingin mengetahui apa key points yang dapat dipegang untuk para mahasiswa ataupun akademisi muda untuk menumbuhkan integritas tersebut tanpa adanya rasa terkucilkan atau rasa tidak ingin tahu akan masa depan, karena hal ini sangat penting untuk bagaimana kita membangun diri di tengah ruang lingkup yang tidak menghargai hal-hal tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bisa kita terima. Satu lagi yang sebelah sini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Zaki. Saya dari Fakultas Hukum semester 2 dari Universitas Gadjah Mada. Adapun pertanyaan saya mengenai saya pernah membaca buku Filsafat Ilmu dari Dr. Adjan Husaini tentang pengetahuan yang masyarakat dengan pengetahuan terspesialisasi. Dia memberikan kritik bahwasannya masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang dalam tanda kutip itu bersifat negatif. Saya tidak tahu istilah resmi yang dipakainya. Akan tetapi di sisi lain, di buku Tom Nichols, The Death of Expertise, ia menyoroti bahwasannya keahlian itu penting. Dan justru pada zaman sekarang ini, masyarakat cenderung meremehkan seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Jadi pertanyaan saya, apabila seseorang ingin memberikan argumentasi di ruang publik, apakah latar belakang keilmuan itu menjadi suatu hal yang penting? Atau cukup dengan membawakan fakta-fakta dan data-data saja tanpa harus memiliki latar belakang tertentu? Mungkin demikian saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang di sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani Siregar, saya dari UNP. Saya salah satu penggemar berat Bung Rocky Gerung. Dari 2018, kita ketemu 2019 di Asrama Haji, kegiatan UNP. Sayangnya UNP tidak kurang memfasilitasi mungkin Bung Rocky ke kampus kami ya.
Karena belum pernah selama 2018 sampai sekarang belum pernah saya lihat Bung Rocky diberikan panggung untuk memberikan kuliah umum di UNP. Jadi mungkin pertanyaan saya terkait tema ini ya, tema meneguhkan integritas moral dan etika akademik. Kita ketahui bersama di era sekarang ya, di masa sekarang, bahwa ada isu pemimpin-pemimpin kita, baik itu kepala negara dan menterinya, mencemari mencemari etika akademik. Salah satunya ijazah palsu, kedua mungkin disertasi, joki, dan lain sebagainya. Saya mau sedikit meminta ataupun sedikit meminta Bung Rocky mengkoreksi saya. Yang saya pahami itu integritas adalah konsistensi dari apa yang diyakini, kemudian apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan atau diperbuat. Nah, kalau moral itu adalah nilai yang mengatur perilaku. Kemudian kalau etika itu cabang filsafat yang mengatur baik ataupun yang menimbang baik buruk dan benar salah. Itu tolong koreksi Bung kalau saya salah. Jadi saya mau bertanya, bagaimana kita sebagai akademisi bisa mengembalikan kepercayaan publik bahwa kampus masih menjadi wadah penyumbang integritas moral dan etika ini walaupun mungkin ada yang mencemarinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mungkin mereset ulang kembali definisi-definisi ini, definisi integritas moral dan etika bagi pribadi-pribadi kita sebagai akademisi. Dan yang ketiga mungkin saya mau sedikit meminta privilege lah kepada Bung Rocky untuk bisa nanti penanya-penanya ini berfoto bersama Bung. Gini itu saja. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan sebelah sini tadi yang ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bang, kalau di Medan namanya Bang ya Bang. Nama saya Ade Putra Siregar, sama juga satu marga sama kakak tadi. Jauh-jauh dari Sumut, itu kuliah di UNAN. Yang dimana saya sendiri itu bergelut di organisasi Bung. Itu organisasi BEM. Dan selama 3 tahun saya di BEM, saya aktif dalam mengkritik UNAN, pimpinan-pimpinan UNAN. Namun pada kenyataannya tidak ada, nihil sekali. Bang, nihil sekali, capek-capek kawan-kawan membuat kajian, namun pimpinan UNAN itu tidak pernah mendengar dari aspirasi mahasiswanya sendiri. Nah, kalau Bung merasa nyaman di UNAN, tidak senyaman itu. Kalau kata Pak Prabowo, sorry ye, gitu kan. Nah, seperti itulah UNAN sekarang tidak aman bagi mahasiswa. Bukannya saya silakan langsung ke pertanyaannya. Oke. Sebetulnya saya bukan untuk bertanya Bang, bukan. Okay. Namun saya ingin curhat. Judul curhatnya itu curhatan seorang mantan aktivis. Berarti sekarang nggak aktivis lagi? Masih aktivis. Dan insya Allah kata mantan itu akan segera saya hapuskan. Karena begini Bang, di UNAN ini begitu banyaknya contohnya aktivis-aktivis di UNAN, namun tidak ada gunanya UNAN ini banyak aktivis, namun tidak terdengar oleh para pimpinan. Salah satu contohnya Bang, kalau boleh kita kulik ulang, pada beberapa bulan kemarin kita mengadakan aksi di Polda. Nah, datang surat mengintimidasi salah satu rekan BEM ke kampus. Oke, vulgar saja, ke Fakultas Peternakan. Fakultas Peternakan. Habis itu dipanggillah kawan ini ataupun adik ini dan diintimidasi dan lain sebagainya gitu. Saya pengen sekali seorang Bang Rocky untuk mengkritik habis-habisan Universitas Andalas pada hari ini. Baik, terima kasih. Bantu sebentar. Iya. Bantu kami aktivis UNAN dan salah satunya saya, Bang. Saya mungkin
sudah tamat dan insya Allah ingin mencari beasiswa S2. Nah, untuk tujuan saya untuk mencari beasiswa S2 itu bukan untuk gelar, namun agar tetap saya aktif untuk mengkritik UNAN beberapa tahun lagi. Oh, terima kasih. Itu tolong bang, kritik habis-habisan, rektor, WR dan lain sebagainya, para pimpinan untuk membebaskan aktivis-aktivis UNAN bersuara di kampus Ranger ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir, Ibu di depan silakan Bu. Mohon maaf tadi terlupakan. Satu pertanyaan ya Bu. Iya, insya Allah. Alhamdulillah dapat juga kesempatan untuk bertanya. Dari tadi sudah menunjuk, ternyata saya dikeduakan. Nggak diutamakan loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni. Kami mewakili Dharma Wanita Universitas Andalas, Bung. Ini penggemar semua ya, Bung. Maka dibela-bela ini, Bung, emak-emak nih, Bung. Ras terkuat di bumi, Bung. Ya, jadi karena tadi ngomongin masalah integritas, moral, etika, tapi melupakan ini kita jadi background. Maksudnya membackupi semuanya. Jadi maksudnya gini, ketika kita ini kan suami-suami kita yang di sini ya. Jadi ketika suami datang ke kampus dengan ABC, pulang udah tinggal sekian watt. Tapi nanti kok ceritanya begini ya. Nanti kita datang ke kampus kok begini lagi ya. Jadi kita bilang katanya kampus ini seperti ini. Ternyata kita mak-mak datang ya kayak gini juga ya kampus ya. Apa bedanya sama yang di sana, di luar sana? Kan begitu. Ya, jadi curhat sedikit nih, tapi yang jelas sebetulnya kami para emak-emak itu pengen kampus itu memang seperti yang diidealkan ketika didirikan. Bagaimana integritas, moral, dan etika. Kemudian kita juga pengen support mahasiswa, anak-anak kami kan, juga seperti itu. Jangan sampai akhirnya ujung-ujungnya mendengarkan mahasiswa yang nggak ada apa-apanya. Bahkan akhirnya kuliah sehari-hari kupu-kupu alias kuliah pulang. Kalau saya bukan orang yang suka seperti itu karena anak saya. Bahkan saya bilang kamu tidak aktivis, nggak usah kuliah sampai kayak gitu. Karena buat saya kuliah itu adalah tempat candra di muka anak-anak. Tetapi yang kita lihat akhirnya anak-anak diposkan gini loh. Tamat kuliah kamu kerja di mana? Seharusnya kan tamat kuliah kamu sudah bisa membuka usaha apa? Tapi kita di negeri kita nggak seperti itu. Kayaknya itu aja ya. Baik. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti nggak minta foto juga ibu-ibu Dharma Wanita? Oh ya lupa, mau. Untung saya ingatin itu. Baik, kita urut satu-satu, tapi ada yang mirip juga ini. Ini tadi di atas dari jurusan HI ya. Ini banyak mahasiswa itu lulusan itu banting setir ya. Masuk banting setir itu ya bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, dengan ini. Terus seberapa penting latar belakang itu, terutama untuk berbicara di depan publik itu harus, kalau orang hukum harus lulusan fakultas hukum. Nah kira-kira begitu, gimana ini Bang Rocky, silakan. Ya ini era ketika semua variabel itu mencari pasangan variabel lain. Kalau Anda lulusan hubungan internasional, ya Anda mau jadi apa? Jadi Deplu di Deplu. Mau jadi Dubes itu appointed. Bukan karena karier Anda, jadi percuma tuh. Anak ITB, anak IPB kebanyakan jadi bankers itu. Jadi kita mau lihat sebetulnya kesalahan dari awal adalah Anda menganggap ada linearitas bahwa kalau Anda belajar hukum Anda pasti jadi lawyer. Kalau Anda belajar ekonomi Anda pasti kok jadi komisaris. Buat apa ada pikiran itu? Karena itu namanya universitas. Yang unified adalah yang varies tadi. Jadi dari berbagai kampus, dari berbagai fakultas, ekonomi, teknologi, komputer, political science, segala macam, nilainya itu diasuh oleh si universitas.
Nah karena itu jangan jadi specialize. Buat apa? Anda ada di universitas, belajarlah semua ilmu kan. Keuntungannya di situ kan. Maka mesti dimungkinkan ada transdisiplin. Anak fakultas hukum nggak bisa gaul sama anak ekonomi, karena anak ekonomi nggak ngerti siapa itu Richard Posner misalnya. Sementara anak hukum nggak ngerti siapa itu Adam Smith. Ngapain hidup di universitas kalau nggak saling ngerti? Padahal yang di unified itu adalah metodologi itu. Jadi kalau Anda belajar universitas, pertama-tama belajar tentang metodologi. Belajar tentang mode of thinking. Baru Anda belajar tentang ilmu-ilmu teknis. Jadi paradigmanya dikuasai dulu. Nah itu yang sebetulnya problem di kita. Dulu mungkin 5-7 tahun lalu ada ide untuk membuat semacam kurikulum dasar yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. Dicoba di UI, namanya liberal arts itu. Saya ngajar di situ, tapi lama-lama nggak bisa. Karena dia mesti punya pengetahuan ilmu-ilmu dasar tuh. Matematik, filosofi. Akhirnya yang disebut liberal arts itu jadi mata kuliah. Sehingga jadi mata kuliah pilihan. Padahal liberal arts artinya pengetahuan dasar supaya orang belajar apapun dia nggak sulit lagi tuh. Nah, pelajaran-pelajaran semacam itu yang dicoba di kurikulum kita nggak bisa jalan tuh. Jadi rekrutmen awal itu yang udah kacau tuh. Nah semua dosen harusnya mampu untuk menerangkan paling nggak intellectual history. Tadi ada anak sejarah. Apa sih sejarah? Sejarah adalah cara kita memuliakan para pahlawan. Ngapain? Pahlawan dimuliakan. Dengan sendirinya dia muliakan, namanya pahlawan. Sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat para pengkhianat. Itu dalilnya. Kan begitu cara berpikirnya. Jadi sekali lagi, do think the unthinkable. Putar cara berpikirnya tuh. Mindsetnya diubah itu. Paradigmnya diacak-acak. Berapa banyak diplomat kita yang belajar hubungan internasional tapi tidak belajar politik global. Yang dipelajari hubungan internasional. Padahal HI itu ada peralatan untuk memungkinkan kita duel argumen di dalam global politics. Diplomat kita begitu masuk sidang PBB bicara soal status Papua misalnya hari-hari ini pasti kalah sama anak-anak yang mereka sebut GAM atau OPM yang lagi belajar di Birmingham, belajar di Columbia University, yang bisa meramu data real apa yang ada di hutan Papua bisa jadi paper akademis, dan paper itu lebih dahulu tiba di meja persidangan PBB ketimbang positioning paper dari diplomat Indonesia. Padahal diplomat Indonesia adalah belajar hubungan internasional. Aktivis-aktivis pemuda ini belajar tentang logik, kalah di dalam perdebatan. Jadi itu yang mesti kita anggap bahwa dunia ini tidak bisa lagi ada linearitas. Mereka yang belajar hubungan internasional harus belajar hubungan itu dalam konteks political economy. Mereka yang belajar political economy harus belajar sekaligus global political economy. Mereka yang belajar global political economy harus belajar global environmental political economy. Karena environment menjadi new kind of grammar di dalam diplomasi. Jadi kalau Anda belajar hubungan internasional nggak belajar tentang etika lingkungan, begitu debat dengan anak-anak muda Eropa udah habis tuh dihajar. Itu pentingnya. Jadi sekali lagi kita sebetulnya hidup di dalam upaya untuk memastikan kita mengerti pokok-pokok pikiran negeri ini dan kondisi global itu dari perspektif metode. Nah kalau metode dikuasai, metode itu bisa dipakai untuk nerangin apa aja. Gitu ya. Dan salam buat Bapak. Terima kasih. Bagaimana kemudian kita memulihkan lagi nama perguruan tinggi sehingga kepercayaan publik itu bisa diraih lagi. Kalau kita lihat tren dunia, makin lama perguruan tinggi itu makin kehilangan substansinya tuh. Kalau Anda misalnya ada di beberapa kampus di Amerika bagian barat, San Francisco, California di situ, kampus-kampus itu mulai menganggap bahwa kuliah itu mahal. Sehingga lebih banyak kuliah tamu di situ daripada kuliah yang terstruktur. Karena orang bisa belajar dari TED, belajar dari
macam-macam videos untuk belajar apa itu dasar hukum, apa itu environment. Orang belajar sekarang secara online. Di beberapa negara di bagian barat, pantai barat Amerika, kalau Anda datang ke situ akan ditanya oleh profesornya, Anda dari mana? Oh, saya dari Padang itu. Mau belajar apa? Anda bertanya, apa yang tersedia di kampus Anda, Pak Profesor? Profesor bilang begini, kamar kamu di 206, berarti lantai 2. Kantor saya di 101, lantai 1. Besok pagi, bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Mahasiswa bingung. Karena di Amerika sekarang, mahasiswa disuruh nulis kurikulumnya sendiri. Bikinnya komposisi sendiri. Mereka tidak sediakan dosen, tutor disediakan. Selebihnya belajar di internet. Misalnya mahasiswa Padang, mau S2, S3. Dia bilang, saya mau belajar, Anda dari mana hubungan internasional? Mau belajar apa? HI. Buat apa belajar HI? Anda udah belajar kan? Lalu mahasiswa bilang, oke, kalau begitu, tulis sendiri kurikulum kamu tuh. Mahasiswa bilang, saya mau belajar satu tentang feminisme, karena global politics akan banyak memakai ethics of care, bukan ethics of right. Teori-teori hubungan internasional sekarang itu bicara tentang ethics of care, bukan lagi ethics of right. Orang nggak bicara lagi politics among nation, seperti yang tulis oleh Hans Morgenthau tahun 50-an. Karena terjadi komposisi baru, yaitu non-state player. LSM adalah non-state player. Jadi, logik penting, environmental ethics penting, feminism penting, global climate problem penting. Nah, itu yang membuat Anda memperoleh nilai tambah dari pengetahuan tentang hubungan internasional tuh. Jadi sekali lagi, pastikan bahwa banyak pengetahuan dasar yang mesti dikuasai oleh semua mahasiswa itu. Supaya ada percakapan antar fakultas. Jadi buat apa ada universitas, tapi versinya itu tidak bisa saling bercakap-cakap. Buta huruf. Akibatnya universitas itu ya sekedar nama doang. Kan universitas dimaksudkan ada liquid di dalam pertukaran pikiran. Fakultas teknik bisa bicara dengan fakultas hukum bisa debat dengan profesor filsafat bisa bicara tentang teknologi. Itu namanya universitas. Kata uni di depan itu menunjukkan bahwa versi itu bisa diatasi dengan paradigma yang disebut metodologi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Rocky Gerung. Nah ini mengkritik ini, Pak Rocky disuruh mengkritik UNAN. Nah kayaknya susah ini, karena Pak Rocky baru berapa malam di sini ya. Oke, soal kritik UNAN. Anda tadi mau cari beasiswa ya? Oke. Mana ada aktivis cari beasiswa? Jadi supaya Anda dapat beasiswa, Anda bebankan tugas aktivis itu pada saya. Buat apa? Jadi seorang aktivis itu tidak akan cari partner. Dia disebut aktivis justru karena dia punya dalil. Jadi jangan suruh saya, karena saya bisa suruh orang lain lagi akhirnya kan. Terus menerus saling suruh menyuruh tuh. Keterlibatan itu datang dari keprihatinan eksistensial seseorang. Hanya dengan cara itu ada aktivisme. Nah sekarang para aktivis itu ya banyak yang jadi pragmatis kok. Karena apa? Mereka ingin jadi kandidat. Kanda di mana? Dinda mendekat. Banyak nunggu amplop dari seniornya kan saya tahu. Jadi sekali lagi, memimpin itu artinya berupaya untuk menghasilkan perubahan. Kalau belum selesai, ya nggak usah bilang aja bahwa memang saya tidak mampu menyelesaikan itu, tapi saya akan ulangi penyelesaian itu. Bukan minta tolong pada orang lain pasti lebih tidak mampu kan. Gitu cara berpikir. Semoga beasiswa mau batal dan tetap aktivis.